persis. Ya kan, emang orang-orang nih kok bisa Kok ya bisa buat ya? desain Iya. mirip-miripin sama kita. Kenapa sih? Lihat nih desain Lihat produk deh. kita. Diambil sama orang, sama persis. Emang desain produk kita nggak didaftarin ke DJKI? Iya ya. Sebelum kita memasuki apa itu desain industri, marilah kita menilik ke belakang mengenai sejarah desain industri itu sendiri. Desain industri telah ada di abad ke-18, namun titik fokus hanya pada karya seni untuk estetika semata dan tidak diperjualbelikan. Lalu pada saat revolusi industri, yaitu pada abad ke-19, yang mana telah hadirnya mesin-mesin produksi canggih, disitulah baru desain industri diperjualbelikan dan dimasakkan. Pada saat itu juga untuk melindungi desain industri tersebut, Inggris melahirkan undang-undang tahun 1787 untuk melindungi karya dua dimensi dari desain industri itu sendiri. Di tahun 1797 lahir juga karya industri untuk karya tiga dimensi itu tentang patung. Lalu selanjutnya di tahun 1814 di mana Inggris memperluas lagi hukum dari desain industri itu sendiri. Di tahun 1839 Inggris juga mengakui adanya desain industri baik dua dimensi dan tiga dimensi. Lalu di tahun 1842 Inggris mulai mendaftarkan apa itu desain industri sendiri dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang tahun 1949 tentang pendaftaran dari desain industri sendiri, yang dimana diberikan jangka waktu 5 tahun dan diperpanjang 15 tahun. Desain industri sendiri pun telah hadir di konvensi-konvensi internasional. Yang pertama, konvensi Paris untuk membahas tentang hak cipta desain industri itu sendiri. Yang kedua, konvensi Bern untuk membahas karya sastra dan karya seni. Dan yang terakhir, GATT, yaitu untuk membahas tentang apa itu desain industri secara WTO. Indonesia mengakui berdasarkan tentang WTO, dan pada dasar tentang WTO tersebut akhirnya Indonesia menandatangani GATT tersebut dan diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang desain industri dari temuan GATT di WTO tersebut. Kakak mau nanya dong, apa sih desain industri itu sendiri? Desain industri sendiri adalah suatu kreasi yang memadukan antara warna, konfigurasi, pola warna, dan pola juga dari pola garis-garis ataupun perpaduan semuanya yang dikreasikan dalam bentuk 3 dimensi dan 2 dimensi, lalu disatukan juga dalam bentuk pola dimensi dan 3 dimensi yang menghasilkan suatu produk atau barang untuk diperjualbelikan nantinya dan memiliki nilai komersil. Lalu gimana sih Kak dasar hukumnya? Ada nggak sih dasar hukumnya? Ada dasar hukumnya di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dan juga ada peraturan pelaksananya di Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005. Adapun juga nih konvensi internasional yaitu Konvensi Paris dan juga konvensi yang ada di WTO yang sudah dituangkan oleh Indonesia di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Melaporkan dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, saya akan menyampaikan mengenai cakupan ruang lingkup desain industri. Ruang lingkup desain industri sangat luas dan meliputi berbagai aspek, seperti yang pertama, yakni benda buatan manusia. Desain industri mencakup semua fenomena benda buatan manusia, mulai dari peralatan sehari-hari seperti sendok, garpu, tekstil, pakaian, hingga perumahan. Kemudian terdapat bidang desain, di mana termasuk desain produk, tekstil, grafis, desain rekayasa, hingga desain kota, dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan material manusia. Yang kemudian yaitu ada aspek estetika, di mana fokus pada aspek estetika produk seperti bentuk, konfigurasi garis, warna, skema, struktur, tekstur, dan bahan yang mengandung nilai keindahan. Kemudian terdapat dimensi desain, di mana dapat berupa pola 2 dimensi, yakni misal motif kain, grafis, maupun 3 dimensi yang itu termasuk produk dan kemasan. Dan terdapat juga produksi massal, di mana desain industri diterapkan pada barang yang diproduksi secara massal, yakni mereka harus membedakannya dari karya seni murni yang biasanya unik dan terbatas. Terdapat juga kreasi baru, yang dimana kreasi ini belum pernah diungkapkan sebelumnya. Dan juga terdapat komoditas industri dan kerajinan, yang dimana ini meliputi produk, barang, komoditas industri maupun kerajinan tangan yang memiliki nilai tambah dari segi bentuk dan estetika. Kemudian kita masuk pada batasan ruang lingkup, di mana tidak semua desain industri dapat dilindungi. Desain yang tidak dapat dilindungi antara lain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan ketertiban umum, agama, ataupun kesusilaan. Aku mau nanya deh, ada nggak sih jangka waktu untuk perlindungan desain industri? Baik, tentu saja terdapat jangka waktu perlindungan desain industri, di mana kita tahu bahwa perlindungan hukum terhadap hak desain industri Indonesia itu diberikan selama 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri, di mana di dalam periode tersebut pemegang hak industri memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, membuat, menjual, mengeksplor, mengimpor, dan atau mengedarkan produk yang terkait dengan desain tersebut tanpa persetujuan pihak lain. Tetapi kita tahu juga terdapat
batas waktu dan tidak ada perpanjangan, di mana jangka waktu perlindungan desain industri tidak dapat diperpanjang setelah masa 10 tahun tersebut berakhir. Di mana kita tahu ketentuan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang desain industri dan sejalan dengan ketentuan internasional dalam TRIPS Agreement. Setelah masa perlindungan habis, desain industri tersebut masuk ke dalam domain publik dan dapat digunakan oleh siapa saja tanpa perlu izin atau membayar royalti kepada pendesain. Selamat datang di Bincang Pengusaha. Nah, sekarang kita akan membahas nih terkait dengan pengalihan hak desain industri. Boleh dong Kak, tolong jelasin apa itu pengalihan hak desain industri? Oke, untuk pengalihan hak desain industri itu sendiri merupakan proses ketika pemilik desain memindahkan seluruh hak kepemilikan kepada pihak lain. Setelah dialihkan, pihak baru berhak sepenuhnya atas desain, termasuk menggunakan, menjual, dan memberi lisensi. Pengalihan harus melalui perjanjian tertulis dan didaftarkan ke DJKI agar sah. Sedangkan lisensi desain industri itu sendiri merupakan izin dari pemilik desain kepada pihak lain untuk menggunakan desain tersebut tanpa berpindah kepemilikan. Lisensi itu bersifat eksklusif, yaitu hanya untuk satu pihak, dan non-eksklusif itu untuk banyak pihak. Lisensi sebaiknya tertulis dan didaftarkan ke DJKI agar aman secara hukum. Lalu gimana sih Kak terkait dengan pendaftaran sistem desain industri tersebut? Oke, mengenai sistem pendaftaran desain itu sendiri, Indonesia menganut sistem first to file. Artinya, siapa yang lebih dulu mendaftar dialah yang berhak atas perlindungan hukum dari desain tersebut. Perlu diingat, sistem ini bukan tentang siapa yang lebih dulu menciptakan, tetapi siapa yang lebih dulu mendaftarkan. Desain industri melindungi tampilan visual produk seperti bentuk, warna, atau garis. Jadi, di Indonesia pendaftaran ini mengikuti sistem first to file, yaitu siapa cepat dia dapat. Berikut alur pendaftaran untuk mendaftarkan desain industri. Yang pertama, lakukan registrasi akun melalui desainindustri.co.id. Selanjutnya, klik tambah untuk membuat permohonan baru. Nah, permohonan ini harus ditandatangani oleh pemohon disertai dengan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian desain industri yang dimohonkan. Yang selanjutnya, surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa. Yang terakhir, surat pernyataan kepemilikan desain industri oleh pemohon atau desainer. Dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon kolektif, permohonan ditandatangani oleh salah satu seorang pemohon dan disertai persetujuan tertulis dari pemohon lainnya. Dalam hal permohonan diajukan oleh orang yang bukan pendesain, permohonan harus disertai dengan surat pernyataan dan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan. Kemudian, isi seluruh formulir yang tersedia dan unggah data dukung yang dibutuhkan. Data dukung yang dibutuhkan mencakup yang pertama, gambar desain industri, yang kedua, uraian desain industri, yang ketiga, surat pernyataan kepemilikan desain industri, yang keempat, surat kuasa jika diajukan melalui konsultan. Yang kelima, surat pernyataan pengalihan hak jika pemohon dan pendesain berbeda. Yang keenam, surat keterangan UMK jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil. Lalu yang terakhir adalah SK akta pendirian jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah. Setelah itu, lakukan pembayaran dengan klik pemesanan kode billing. Lalu, jika dirasa semua diisi dengan benar, maka klik selesai dan permohonan kamu telah DJKI terima. Selanjutnya, kita akan bahas terkait dengan pembatalan hak desain industri. Rujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, terdapat dua sistem dalam melakukan pembatalan, yakni yang pertama ialah melalui permintaan pemegang hak desain industri, yang kedua berdasarkan adanya suatu gugatan. Adapun prosedur pembatalan atas permintaan hak desain industri tersebut dilakukan dengan mekanisme yang pertama ialah mengajukan pembatalan kepada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual melalui permintaan tertulis dan telah memperoleh adanya suatu persetujuan dari penerima lisensi hak desain industri. Selanjutnya, keputusan pembatalan hak desain industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada pemegang hak desain industri tersebut. Sebagai implikasinya, hak desain industri tersebut akan dinyatakan tidak berlaku dan dicatatkan dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri.
Sedangkan pembatalan berdasarkan gugatan dilakukan apabila terdapat suatu gugatan yang diajukan oleh berkepentingan kepada pengadilan niaga dengan alasan bertentangan dengan pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang Desain Industri. Selanjutnya, pengadilan niaga akan menyampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 hari kerja setelah tanggal putusan diucapkan. Setelah menyelesaikan proses persidangan, DJKI akan mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut ke daftar dalam umum Desain Industri dan nantinya akan diumumkan dalam berita resmi Desain Industri. Adapun contoh terkait pelanggaran hak desain industri dapat ditelisik melalui kasus industri kaca helm bermerek Bogo pada April 2016 lalu. Dalam sengketa tersebut, Tommy sebagai pemilik desain helm Bogo dengan nomor registrasi ID 0012832 menggugat Gunawan yang disebut telah memproduksi dan memperbanyak serta menggunakan secara tanpa hak atas desain industri kaca helm Bogo milik Tony. Perlu diketahui, Tony telah memegang hak desain atas helm Bogo sejak tanggal 3 Agustus 2007 hingga 3 Agustus 2017 yang telah dicatatkan pada Kementerian Hukum dan HAM. Tony juga menyebutkan bahwa desain miliknya telah diakui oleh Bogo Optical SDN BHD Malaysia karena telah bekerja sama dengan perusahaan helm asal negeri jiran tersebut. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Gunawan, akibatnya Tony mengalami kerugian mencapai 700 juta rupiah. Gugatan ini kemudian dibawa oleh Tony beserta kuasa hukumnya ke Pengadilan Negeri Bogor. Adapun majelis hakim memutus bahwa terdakwa terbukti melanggar pasal 54 ayat 1 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang desain industri. Adapun Gunawan kemudian divonis 1 tahun penjara. Video dari kelompok 4 mengenai desain industri. Di sini saya ada Evan, Saya Salsa, saya Feve, saya Yela, dan saya Fitri. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.